Hal itu juga saya alami 16 tahun yang lalu. Kenapa harus suami saya? Suami ibu? Suami ibu ada di panti rehab karena mengalami gangguan mental. Nama sakit saya itu kan spinal cord injury. Biasanya karena kecelakaan, ada benturan gitu ya, tabrakan atau apapun. Sedangkan saya tuh tidak ada kecelakaan atau apapun, makanya dokternya nanya berkali-kali, ibu yakin nggak jatuh? Kalau hari itu lewat 72 jamnya, resiko yang akan bisa dialami itu apa itu? Meninggal. Sahabat, pernahkah kamu mengalami kondisi keluarga yang berubah tiba-tiba? Ada yang terluka, ada yang jatuh sakit, bahkan lumpuh. Dan doa terasa sebagai satu-satunya harapan yang tersisa. Lalu bagaimana jika masalah tersebut tidak kunjung berakhir? Padahal kita sangat merindukan pemulihan. Hal ini dialami oleh seorang sahabat yang rumah tangganya hancur berantakan karena suaminya terjebak okultisme. Ketakutan, ancaman, dan luka batin menjadi makanan sehari-harinya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sebulan lagi aku menikah. Harusnya ini menjadi momen yang paling bahagia. Tapi ada satu hal yang aku gak bisa terima. Ayahku pergi terlalu cepat. Bahkan ia belum sempat melihat aku di pelaminan. Halo, pagi. Ibu. Ya, silakan Kak. Iya, aku mau order satu minuman ya. Oke, boleh. Mari. Ya. Yang ini aja satu ya. Ya. Itu ya Kak. Mau duduk sini atau di dalam Kak? Oh, dalam aja. Di dalam. Ya, silakan Kak. Ini pesanannya ya Kak. Silakan. Ya, boleh Ibu duduk di sini? Boleh. Ya. Ada apa kok kelihatannya kayak sedih gitu? Nggak begitu baik, Bu. Kenapa Kak? Saya mau cerita dari mana ya, Bu? Sebulan lagi saya harusnya nikah, Bu. Harusnya bahagia, tapi beberapa waktu lalu Tuhan panggil ayah saya meninggal dunia. Saya masih ngerasa marah banget sama Tuhan. Saya ngerasa kenapa Tuhan mesti ambil ayah saya di waktu yang kayak gini. Itu sebabnya kamu marah? Ya, wajar sebagai manusia, reaksi pertama pasti seperti itu. Hal itu juga saya alami 16 tahun yang lalu. Kenapa harus suami saya? Suami ibu? Iya. Kenapa suami ibu? Suami ibu ada di panti rehab karena mengalami gangguan mental. Rehabilitasi? Iya. Kebetulan hari ini Ibu ada kunjungan ke sana. Kalau kamu mau ikut, kamu boleh ikut Ibu. Boleh, Bu. Bu, aku boleh nggak tanya sesuatu sama Ibu? Sebenarnya suami Ibu kenapa sih? Oh, ceritanya sih panjang sebenarnya Kak ya, karena memang suami saya itu adalah penganut okultisme. Dia bukan hanya sekedar
mencari dukun, tapi dia sudah berprofesi sebagai dukunnya. Dulunya itu kami itu kan background kita buka usaha gitu ya, kayak elektronik, kemudian toko listrik seperti itu. Nah, waktu itu 98 yang pas zaman kerusuhan itu, kita juga terkena dampaknya. Karena kami nutup, dia berusaha untuk bangkit lagi tapi dengan cara yang salah. Seperti dia pergi cari ke orang pintar untuk gimana nih supaya usaha saya maju, supaya bisa bangkit lagi dari keterpurukan seperti itu kan. Nah, hal itu juga rupanya memang jadi satu edik ya di dalam diri suami saya itu untuk cari dukun yang satu ke dukun yang lain, cari orang pintar yang satu ke orang pintar yang lain, seperti itu. Gimana kabarnya? Hah? Ini susu, ada susu sini. Ini udah bisa nyetel itu Alkitab di sini. Oh, yang ini ya? Yang obat olesnya kan? Nyari ini. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya panggil lagi kalau selesai. Sebentar kok. Ya. Makasih ya, Pak. Oke. Jadi keadaan Om tuh udah bertahun-tahun lamanya kayak gitu ya, Tan? Tepatnya sih parahnya nggak seperti kemarin pas baru saya eksekusi dari tempat praktek perdukunannya gitu ya. Awalnya dulu ya masih normal. Pokoknya saya tuh kurang lebih 16 tahun meninggalkan. Awalnya juga masih tidak seperti itu dan belum berprofesi sebagai paranormal. Tapi hanya sekedar pasien yang melalang buana mencari dukun yang satu ke dukun yang lain seperti itu. Nyari-nyari ya? Iya. Pasti belasan tahun gitu, selama belasan tahun juga dong Tante terluka dengan perbuatannya Om. Tapi apa yang paling bikin Tante ngerasa terluka? Terlukanya itu seperti nggak menerima keadaan, yaitu di titik yang marah ke Tuhan. Marah ke Tuhan tuh, Tuhan kenapa harus menimpa saya gitu. Dan saya nggak menerimanya itu adalah seperti dikasih beban yang menurut saya pada saat itu karena saya belum kenal Tuhan dengan baik. Seolah-olah berat banget. Ya mungkin boleh dibayangkan ketika saya membawa pergi anak-anak saya. 3 orang itu saya dengan nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya uang. Saya keluar dari rumah hanya membawa baju saja. Dan itu saya rasa kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi Ibu waktu ngampunin Om dengan segala hal yang Om lakuin, okultisme, membuat keadaan rumah tangga dan keluarga nggak baik-baik aja, itu berapa lama ngampuninnya dan ini baru, gimana Kak, cara ngampuninnya? Ini baru banget ini sebenarnya, ya mungkin ya kurang lebih setahun ini, karena endingnya itu pokoknya setelah saya tinggalkan tuh hampir saya mostly nggak ada hubungan yang intens dengan suami, kayak lost contact gitu kan. Kemudian ini kurang lebih setahun lebih lah, setahunan anggap aja yang lalu tuh ada kabar dari beberapa anak buahnya yang menginformasikan ke adik saya ipar bahwa ini bapaknya sudah kayak orang gila katanya kan, yang sudah keliling komplek dengan bertelanjang bawa-bawa golok gitu kan. Jadi kami putuskan di keluarga, oh ini nggak bisa didiamkan, mari kita bawa si Pak Oki ini ke tempat yang selayaknya seharusnya gitu kan. Akhirnya satu titik saya benar-benar setahun yang lalu itu ya kurang lebih saya jemput ke tempatnya praktek. Itu ada di komplek rumah di pegunungan di Bogor sana. Di mana jam 12 malam saya bernegosiasi dengan memanggil perawat dari BSD. Akhirnya saya nggak putus asa. Saya keluar dari komplek, saya kan di komplek waktu itu kan. Di kompleknya dia karena untuk membawa dia tapi tidak berhasil. Saya keluar dulu keluar dari komplek tersebut cari bensin ceritanya. Nah, di situ saya mikir apakah harus sekarang ya Tuhan, saya bilang. Terus saya doa dengan salah satu pendeta. Beliau namanya Ibu Ana hanya katakan, Leonie kamu harus sekarang lepaskan pengampunan untuk suamimu dan rebut, anggap aja kamu sedang berperang melawan kuasa gelap ya, untuk rebut suamimu dari kejahatan iblis gitu kan. Jadi kurang lebih setahun ini Tante benar-benar mencoba untuk maafin Om, untuk recovery, lepasin pengampunan. Iya. Tapi kalau misalnya lihat keadaan Om kan cukup, aku tadi sempat lihat gitu kayak belum bisa berinteraksi dengan baik gitu. Betul. Kalau
misalnya kenyataannya ternyata Om nggak bisa sembuh tuh gimana, Bu? Ya, saya sih sudah pasrah ya ke Tuhan ya, artinya bahwa percaya saja bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah jahat. Rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan ya jalanin aja, nikmatin aja, percayakan kepada Tuhan, lakukan Tuhan yang terbaik menurut Tuhan, jangan menurut kita. Kalau kita kan maunya buru-buru sembuh supaya nggak jadi beban lagi gitu kan. Secara manusia, saya jujur kalau memang saya masih menyimpan luka, saya tidak mau urus itu orang. Buat apa? Saya mesti keluarin duit ya kan, keluarin biaya hidup dia, buat apa? Lebih baik terserah lu mau ngapain. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, saya hanya disuruh untuk mengasihi. Mengasihi ya. Makanya ya buang kemarahan supaya kasih Tuhan mendekat dan tetap tinggal di kita untuk mengasihi juga orang lain. Apalagi keluarga kita sendiri kan tidak seharusnya kita membuang. Kalau bukan kita siapa lagi? Keluarganya aja membuang, apalagi orang lain kan seperti itu kan. Gitu. Ibu benar-benar setia nemenin Om dalam proses ini. Iya sih. Apa sih yang bikin Tante atau Ibu sendiri ngerasa harus benar-benar setia nemenin perjalanan ini? Back to firman Tuhan lagi. Jadi kalau kita kembali ke situ, itu tidak ada ajaran Tuhan yang tinggalkan. Bahkan Tuhan bilang kasihilah musuhmu kan. Hanya setia kepada firman dan takut Tuhan aja sih. Apa yang menjadi alasan saya untuk tetap bertahan, untuk tidak meninggalkan, bahkan tidak ada keinginan untuk bercerai dulu gitu ya. Itu nggak ada. Aku tuh seperti benar-benar sudah diikat sama Tuhan gitu loh. Benar-benar. Dan just for your information bahwa saya tuh backup saya bukan dari Kristiani. Saya dari non-Kristen yang kenal suami itu memang karena Tuhan yang pilih. Makanya saya selalu berterima kasih bahwa Tuhan, Engkau bukan hanya sekedar memanggil saya, tapi Tuhan yang memilih saya untuk menjadi anak Tuhan. That's why ketika saya mengalami hal yang gak mengenakan ini selama 16 tahun. Logikanya saya kalau bukan bukan pilihan Tuhan, saya pasti akan balik ke masa lalu saya. Saya akan tinggalkan Tuhan. Siapa yang Tuhan saya pilih gitu kan? Kenapa Tuhan memasukkan saya dalam kondisi yang seperti ini? Saya pasti kabur, saya pasti ninggalin. Justru disitulah saya merasa bahwa Tuhan terima kasih, Engkau sudah bukan hanya sekedar memanggil, tapi Tuhan sudah memilih saya menjadi anaknya. Kenapa selalu dikuatkan? Saya selalu gak ada pemikiran jahat untuk tinggalkan Tuhanmu sekarang. Buat apa? Dan puji Tuhan tidak ada intimidasi iblis ke saya seperti itu. Yang saya ucapkan saat itu hanya Tuhan terima kasih. Aku percaya masalah ini akan menjadi berkat buat keluarga saya. Saya hanya berkatakan seperti itu. Bahkan Kak jujur, dulu saya pernah berpikir bahwa Tuhan sedemikian berat ya ujian Tuhan buat keluarga saya gitu kan. Sedemikian dahsyat apa yang saya alamin. Aku percaya Tuhan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang gitu kan. Yang menguatkan, yang mungkin banyak yang mengalami hal seperti saya. Mereka nggak tahu exit plan-nya seperti apa. Padahal sesimpel itu exit plan-nya hanya mendekatlah kepada Tuhan. Maka semua jalanmu akan dirubahkan Tuhan. Itu doang. Ini jadi kesaksian yang hidup sih. Apalagi Ibu bilang mengampuni setelah berbelas-belas tahun. Keadaan yang gak baik-baik aja. Melihat Om juga bukan dalam keadaan yang baik-baik juga sekarang. Tapi tetap setia buat temenin Om, ngelewatin ini, temenin suami, ngelewatin musim yang gak mudah. Yang mungkin saat ini jarang dijadiin satu keputusan. Betul. Sama semua orang mungkin bertahan di dalam pernikahan yang badainya luar biasa kencang. Itu salah satu kesaksian yang hidup buat kita semua. Sahabat kisah tadi mengingatkan kepada kita bahwa luka, ketakutan, dan ketidakadilan tidak selalu berakhir pada kehancuran. Ketika seseorang memilih bersandar dan berpegang kepada Tuhan, maka doa dan pengampunan dapat membuka jalan pemulihan. Bahkan di dalam kegelapan yang begitu dalam, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami hal yang serupa, kamu mempunyai luka di batinmu, ketakutan, dan kehancuran dalam keluargamu, jangan melewatinya sendirian. Kami siap mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang di bawah ini. Tim kami akan siap untuk menemani perjalananmu. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seseorang sahabat yang menjaga hidup sehat dan disiplin dalam berolahraga. Namun tiba-tiba harus dihadapkan dengan tubuhnya yang mengalami kelumpuhan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Halo Ibu, selamat datang di Solusi. Terima kasih jauh-jauh dari Bandung hari ini. Nah kan Ibu, Sylvie ini mengalami penyakit yang berhubungan banget sama fisik ya.
Padahal ibu ini rajin berolahraga. Betul. Ibu menjaga hidup sehat gitu ya. Iya. Nah hari itu apa yang membuat ibu kepikiran aku harus jaga hidup sehat nih, aku harus olahraga, makan sehat? Sebetulnya saya tuh dari dulu suka lihat channel-channel YouTube yang berhubungan dengan kesehatan memang. Jadi cukup concern ya, karena saya juga banyak mendapat bahwa kita hidup harus balance ya. Maksudnya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi menurut saya adalah tanggung jawab kita untuk menjaga badan kita juga gitu. Jadi waktu ibu jatuh sakit sebenarnya lumayan kaget ya Bu? Sangat kaget ya. Nah tapi sebelum kita ke apa yang ibu rasakan hari itu, aku pengen tanya dia, awalnya seperti apa? Jadi tidak ada simptom sama sekali sih. Even sampai 2 hari sebelum kejadian saya masih olahraga boxing. Dan nggak ada masalah apa-apa? Nggak ada masalah. Jadi nggak ada simptom yang terlalu signifikan yang saya rasain. Nggak notice ada something wrong gitu. Jadi pikir saya ini biasa aja. Sampai emang benar-benar dalam 1 hari itu tiba-tiba kaki saya lemes. Saya pikir ini masuk angin atau apa, karena saya belum makan atau apa gitu. Tapi ternyata kok makin lemes. Mungkin teman-teman saya waktu itu kan saya mau meeting. Dan saya bilang mungkin kau masuk angin, belum sarapan. Dia bilang gitu. Coba ke WC, mungkin kalau kamu udah muntah, kamu enak, dia bilang gitu. Jadi saya ke WC, tapi belum sempat saya masuk ke WC, masih di wastafel depan, saya udah duduk di bawah. Dan dari situ udah saya nggak bisa bangun lagi. Maksudnya udah nggak bisa berdiri. Sampai saya panggil orang untuk bantu saya duduk di kursi. Dan panggil suami saya gitu. Jadi benar-benar dalam 1 hari itu aja gejala yang saya rasain gitu. Kok tiba-tiba pegel, tapi ya nggak ada yang sebelumnya nggak ada gejala apapun gitu. Jadi nggak notice ada something gitu. Ketika ibu pada akhirnya nggak bisa bangun tuh di kamar mandi ya, sempat berpikir hal yang buruk nggak? Apa masih berpikir ini mah capek aja nih gitu? Saya sempat mikirnya waktu itu stroke, karena beberapa orang di tempat meeting itu kan kebetulan ada yang pernah kena stroke kan. Dia bilang, oh ini kayak saya nih kalau lemas begini mungkin stroke. Jadi mereka suruh saya pergi ke rumah sakit secepat mungkin lah yang terdekat gitu. Akhirnya sampai ke rumah sakit, dan itu semua hasil dari rumah sakit juga secara kalau ya cek-cek yang dasar lah ya, basic itu bagus semuanya. Dia bilang, ibu pulang aja ini oke kok gitu. Tapi saya bilang sama suami saya, ini kayak something wrong, saya bilang gitu, karena kaki saya makin gak ada rasa. Kaki saya makin gak ada rasa dan udah gak bisa gerak. Nah setelah rawat inap itu dan diobservasi lebih lanjut, kan akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa ibu cedera di sumsum tulang belakang yang bagian leher ya, dan ada risiko kelumpuhan gitu. Apa yang hari itu timbul dalam hati ibu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak? Ya pastinya ya shock ya, nggak nyangka juga sih gitu. Maksudnya awal diagnosa dokter mungkin ibu nggak bisa jalan lagi gitu kan. Ya pasti awal-awal saya juga mempertanyakan gitu, kenapa Tuhan gitu ini terjadi sama saya gitu. Maksudnya saya kan dari dulu juga maksudnya berusaha hidup lempeng-lempeng aja ya, lurus-lurus aja. Saya pelayanan juga gitu kan, kenapa gitu. Itu juga saya mempertanyakan itu waktu saya di ICU sih. Jadi saya cuma bilang kalau emang Tuhan izinin saya untuk lewatin ini, saya minta kasih saya kekuatan untuk lewatin ini, karena secara manusia pasti saya nggak bisa gitu. Tapi apa yang membuat ibu hari itu bisa mengungkapkan hati yang seperti itu? Kalau Tuhan memang hal ini bisa memuliakan Tuhan, ya aku akan jalani bersama dengan engkau. Yang pasti pengenalan kita akan Tuhan sih. Maksudnya saya tahu ya, maksudnya kan firman Tuhan juga bilang bahwa rancangannya adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi buat saya, walaupun mungkin ini sepertinya satu kecelakaan buat saya, tapi saya percaya ada satu yang Tuhan sediakan buat saya, yang mungkin even sampai dengan saat ini saya belum melihat gambaran besarnya gitu. Kadang-kadang hidup kita kan seperti puzzle yang kita belum tahu gitu, cuman piece by piece aja gitu. Jadi ya udah, saya pikir oke lah gitu, kalau Tuhan memang izinkan ini, saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan buat atas hidup saya. Walaupun saya belum ngerti, atau even mungkin saya baru ngerti nanti di surga, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi ya oke, saya jalanin sehari ke sehari, yang penting penyertaan Tuhan ada atas hidup saya. Amin, amin. Nah, penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan juga
seringkali datang dari orang-orang terdekat ya. Betul. Dari keluarga, dari mungkin komunitas gereja. Hari itu bagaimana orang-orang terdekat menguatkan ibu? Mungkin sebelumnya kita tarik dulu ya, bagaimana suami dan anak-anak reaksinya ketika mendengar kabar itu? Kalau anak-anak saya jujur waktu itu kan masih agak kecil ya, jadi mereka nggak terlalu realize bahwa saya tuh bakal lumpuh gitu. Jadi mereka hanya berpikir mami pasti jalan lagi gitu kan. Mereka nggak terlalu notice saya tuh bakal, ya diagnosa dokter kan nggak bisa jalan lagi ya. Tapi kalau suami saya percaya banget bahwa saya pasti bisa bangkit lagi. Jadi kita waktu itu sama-sama doa dan kita dapat bahwa kita akan comeback stronger. Walaupun mungkin kita belum tahu gitu ya ini sakitnya apa gitu, tapi kita percaya waktu itu seperti Sadrah, Mesah dan Abednego gitu ya. Sekalipun Tuhan nggak tolong, ya dia tetap Tuhan sih gitu. Jadi ya suami saya bilang, pokoknya kamu percaya bahwa kamu bakal bisa comeback stronger. Tapi comeback strongernya dengan cara yang bagaimana, saya juga nggak tahu waktu itu. Apakah bisa jalan lagi atau nggak tahu. Tapi hari itu kan itu tahun 2021 ya. Betul. Dan itu lagi masa pandemi. Ya. Sulit sekali untuk mendapatkan tempat di rumah sakit gitu ya. Bagaimana perjuangannya hari itu, Ibu? Ya, itu juga another story sih. Maksudnya awalnya tuh waktu itu kan saya kejadian hari Jumat. Hari Sabtu itu udah keluar hasil MRI. Dokter Sarah bilang, "Ibu harus cepet saat ini juga operasi mumpung ada ruang ICU." Karena jadi saya juga bingung ya, ini kenapa dokter langsung bilang, "Ibu harus segera operasi, nanti masuk ICU, pasang ventilator." Buat saya itu shock gitu. Ini kenapa gitu kan, saya tuh cukup jaga makan, olahraga, tapi kok harus tiba-tiba ICU, pasang ventilator, ini apa yang salah gitu kan. Jadi makanya waktu itu saya dan suami saya awalnya menolak untuk operasi gitu. Akhirnya terakhir kita baru tahu bahwa golden time saya itu 72 jam. Lewat dari itu ya bisa lewat kan gitu. Terus saya tanya beberapa teman yang dokter, dari hasil MRI memang beberapa teman bilang kamu harus segera operasi gitu. Dan hari Minggu itu saya baru ngomong akhirnya sama dokternya, "Dok, oke, kita operasi." Terus dokternya bilang, "Wah, kamu terlambat, ini tidak ada lagi ruang ICU," dia bilang gitu. Ya saya waktu itu sama suami cuma bisa berdoa, "Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya operasi, Tuhan yang akan sediakan kamar operasinya, Tuhan sediakan ICU-nya." Jam 10 malam baru dikabarin, "Ibu, ini ada ruang ICU yang kosong." Karena hari itu kan masa-masa COVID ya. Nah, hari itu kan Ibu akhirnya memutuskan untuk mau dioperasi, tapi ternyata sudah lewat golden times-nya 72 jam itu ya. Kalau hari itu lewat 72 jamnya, resiko yang akan bisa dialami itu apa, Ibu? Meninggal sih. Itu resiko paling besar. Ya, pass away karena takutnya paru-parunya kena semua kan. Oh, jadi nggak bisa nafas iya, lagi gitu. Dan bisa ke jantung juga kalau yang saya dengar ya gitu. Karena kan saya kenanya tuh di bagian cervical di leher dan itu semua pusat syaraf gitu. Tapi waktu saya masuk ruang operasi itu saya juga udah berserah ya, maksudnya gini, Tuhan kalau memang waktu saya udah selesai ya udah nggak apa-apa gitu, saya siap. Tapi kalau boleh saya nawar, saya pengen lihat anak-anak saya sampai besar. Oke. Nah, di momen-momen Ibu sendirian sebelum operasi nih, itu kan momen-momen sunyi, momen-momen senyap. Itu biasanya kita momen-momen paling dark dan tapi disitulah biasanya kita ketemu Tuhan. Betul, gitu. Betul. Hari itu gimana waktu momen itu, Ibu? Ya kayaknya saya juga maksudnya sulit untuk menjelaskan ya. Maksudnya itu kan saya benar-benar sendiri. Selama ini kan maksudnya saya punya keluarga dan masuk ke ruang operasi itu saya benar-benar sendiri. Saya cuma doa, "Bapak tolong pegang tangan saya. Saya butuh sosok yang maksudnya bisa topang saya gitu. Di saat udah nggak ada lagi keluarga, nggak ada lagi yang bisa menemani saya. Di masa-masa itu saya cuma butuh Tuhan pegang tangan saya sih." Itu yang ibu naikkan doanya ya, Tuhan pegang tangan aku. Iya. Dan setelah menaikkan doa itu gimana Ibu rasanya? Langsung tenang atau tetap ada rasa takutnya gitu? Ya pasti rasa takut ada ya. Maksudnya saya cuma mikir gini, kalau ini saya nggak bangun lagi, saya gimana ya gitu kan, ada anak-anak saya gimana, suami saya gimana, itu sih lebih ke situ
gitu. Tapi ya mungkin ya Tuhan juga masih, buktinya saya masih ada sampai hari ini ya Tuhan belum selesai atas hidup saya sih. Iya. Gitu. Nah, ngomongin recovery nih Ibu, berapa lama recovery yang harus dilewati Ibu? Sampai hari ini sih sebetulnya. Ini masih terus menjalani ya? Jadi kalau saya dari lumpuh bisa jalan sekitar 1 tahun. Tapi sampai dengan hari ini tuh sebetulnya setengah badan saya masih kebal. Dan kaki saya masih kecil sebelah gitu yang kanan. Jadi kadang-kadang masih suka jatuh. Itu sebabnya saya masih suka di luar rumah tuh butuh ada orang lain yang jagain gitu. Gak bisa sendirian gitu. Iya, jadi kadang kalau kayak ketemu jalan batu-batu atau naik turun itu saya masih susah gitu. Maksudnya belum pede gitu karena kakinya masih belum, balance-nya belum sempurna lah gitu. Jadi setengah badan tuh masih kaku, terus juga masih kesemutan, kebal gitu. Tapi iya saya udah accept aja sih. Maksudnya ini part of me aja gitu. Sahabat Solusi, badai selalu datang tanpa peringatan. Keluarga berantakan, tubuh melemah, dan harapan terasa hilang. Namun di dalam kegelapan dan kesepian seperti itulah kita bisa merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir, menyertai, dan memberi kekuatan. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dapat dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Ia menjanjikan penyertaan bahkan di dalam badai. Damai sejahtera bukanlah ketidakhadiran badai, tapi kehadiran Tuhan bahkan di tengah badai. Yesus Kristus melewati badai terbesar, yaitu murka Allah di salib, untuk memastikan bahwa di dalam badai pun kita tidak pernah ditinggalkan. Dan jika hari ini kamu sedang mengalami badai yang begitu besar dan tidak kuat untuk menghadapinya, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami meneduhkan hati kami, merendahkan hati kami, datang kepadamu mengakui bahwa seringkali kami tidak kuat melewati badai yang ada. Bahkan kami seringkali berpikir Engkau harus menghilangkan badai yang sedang kami lewati. Tapi hari ini kami belajar bahwa yang paling membuat kami terhibur, yang membuat kami kuat adalah Engkau menyertai kami bahkan di tengah badai. Kiranya di dalam hal yang harus kami lewati ini, kami selalu menyadari itu. Karena disitulah letak kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam Tuhan yang setia menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun sahabat, jika hari ini badainya begitu besar sehingga engkau tidak kuat untuk melangkah lagi, bahkan untuk berdoa pun engkau tidak bisa, kami siap untuk mendoakanmu. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Tim kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemanimu, dan mendukung di dalam doa. Jangan ragu untuk melakukannya, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang begitu ajaib di dalam hidupmu. Sahabat, orang yang diberkati pasti rindu untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Orang yang mengalami anugerah pasti rindu membagikan anugerah bagi orang banyak. Dan jangan biarkan berkat dari program ini berhenti di kamu. Jadilah bagian dalam program ini dengan cara scan QR Code yang di layar kamu. Dan kami percaya kontribusimu akan membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.